Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Rizkia Safitri dari kelas 4C jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan 12 materi bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama ada deskripsi benda. Apa sih deskripsi benda? Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari karakteristik kata benda menurut para ahli. Yang pertama, menurut Joyce Craft, kata benda adalah segala kata yang bisa dijelaskan atau diperluas dengan kata sifat. Kemudian, yang kedua, menurut Fromkin, Fromkin menyatakan bahwa frasa nomina didefinisikan sebagai kombinasi dari makna kata benda, kata sifat, artikel, bahkan kalimat. Kemudian menurut Ibnu Hajar mengatakan kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, benda, dan konsep. Kata benda juga memiliki nama lain, yaitu nomina. Apa sih nomina? Nomina yaitu yang mengacu pada suatu benda, baik konkret maupun abstrak. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kata benda konkret dan kata benda abstrak. Yang pertama, kata benda konkret. Kata benda konkret merupakan kata benda yang menunjuk pada sebuah hal yang bisa dilihat ataupun disentuh, baik itu nama jenis maupun nama diri. Sedangkan pengertian dari kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak bisa dilihat atau diraba. Kata benda abstrak ini sering digunakan untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Contohnya seperti pendapat, keinginan, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan kata benda konkret dan kata benda abstrak. Di sini terdapat dua perbedaan. Yang pertama, kata benda konkret dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan kata benda abstrak tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Kemudian yang kedua, kata benda konkret disebut juga kata benda nyata, sedangkan kata benda abstrak disebut untuk menyatakan hal yang hanya dikenal dengan pikiran. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu identifikasi diri. Apa sih identifikasi diri? Sebelum saya menjelaskan kepada pengertian identifikasi diri, saya akan menjelaskan pengertian identifikasi terlebih dahulu. Identifikasi adalah penempatan atau penentu identitas seseorang atau benda pada suatu tertentu. Dari situ kita dapat simpulkan bahwa identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik serta memiliki ciri-ciri berbeda dengan kelompoknya, memiliki keyakinan yang relatif stabil, serta memiliki peran penting dalam konteks kehidupan masyarakat. Identitas diri dapat berisi atribut fisik, keyakinan, tujuan, harapan, dan prinsip moral atau gaya sosial. Selanjutnya, ciri-ciri nama diri. Ciri-ciri nama diri yaitu tidak mencakupi dan tidak dicakupi oleh nama diri lain. Jadi, nama diri tidak memiliki superordinat dan subordinat. Artinya, sebuah nama diri selalu berdiri sendiri. Tidak ada nama diri yang lain menjadi superordinat atau subordinat. Kemudian ada langkah-langkah yang dapat difungsikan sebagai standar untuk menulis gelar yang benar sesuai bersama EYD yang bersangkutan. Yang pertama, keputusan penulisan singkatan bersama meliputi penggunaan tanda titik dan tanda koma yang benar. Kemudian yang kedua, setiap gelar wajib ditulis bersama memfungsikan tanda titik sebagai penghubung pada kata singkatan gelar yang bersangkutan. Gelar ditulis sehabis nama atau sebelum akan nama seorang. Di antara nama dan gelar wajib diberikan tanda koma sebagai tanda hubungnya. Bila seorang menyandang gelar lebih berasal dari satu, gelar berikut wajib dipisahkan juga bersama tanda koma satu di antara gelar-gelar tersebut. Contohnya, semisal nama Burhan Sodik, S
titik SPD titik koma M titik PD titik. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu kalimat sapaan. Pengertian kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal ataupun jamak. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis sapaan. Yang pertama, sapaan nama diri, sapaan promina atau persona, sapaan kekerabatan, sapaan gelar, sapaan jabatan dan pangkat, dan yang terakhir sapaan profesi. Ciri-ciri kalimat sapaan. Kata sapaan tidak memiliki perbendaharaan kata sendiri, melainkan memakai kata-kata dari perbendaharaan nama diri serta kata nama kekerabatan. Contohnya, Lang, bentuk utuhnya yaitu Gilang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bentuk sapaan. Di sini ada 5 faktor. Faktor yang pertama yaitu situasi, yang kedua usia, ketiga status sosial, yang keempat hubungan kekerabatan, dan yang terakhir hubungan keakraban. Contoh kalimat sapaan yaitu di sini ada kalimat sapaan hormat, kalimat sapaan biasa, kalimat sapaan untuk teman sebaya, dan yang terakhir kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua. Kemudian materi yang keempat ada dialog, prolog, dan epilog. Dialog, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari dialog. Dialog secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan logos, yang artinya cara manusia dalam menggunakan kata. Dalam istilah lain, dialog adalah sebuah kegiatan literatur dan teatrikal yang terdiri dari percakapan lisan ataupun tertulis antara dua tokoh maupun lebih. Jika menulis dialog harus memperhatikan isi cerita dan perannya. Kemudian prolog. Prolog adalah bagian naskah yang ditulis pengarang pada bagian awal. Biasanya disajikan memuat pengenalan pemain. Pada dasarnya, prolog merupakan pengantar naskah yang dapat berisi satu atau beberapa keterangan, serta pendapat pengarang tentang cerita yang akan disajikan. Fungsi prolog yaitu untuk menerangkan dan memberikan situasi. Di sini ada beberapa penggunaan prolog dalam karya sastra. Yang pertama, prolog dalam drama, kemudian prolog dalam novel, dan yang terakhir prolog dalam dunia teknik. Epilog. Apa sih epilog? Epilog adalah bagian akhir cerita yang biasanya berupa kesimpulan dari keseluruhan cerita sebagai penutup. Terkadang epilog juga digunakan untuk memberikan sedikit cuplikan yang mengarah pada cerita seluruhnya. Fungsi dari epilog yaitu untuk mengungkapkan penegasan peristiwa-peristiwa, pesan moral, tata nilai, maupun refleksi hidup dan kehidupan. Epilog lebih mudah ditulis dibandingkan prolog, karena epilog merupakan bagian penutup dari hubungan karakter utama. Beberapa epilog bisa mengubah persepsi pembaca terhadap cerita. Selanjutnya materi yang kelima yaitu membaca. Apa sih membaca? Membaca adalah 4 keterampilan berbahasa yang mencakup keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis. Membaca berkaitan dengan bagaimana memahami isi, ide, atau gagasan yang baik yang tersurat maupun tersirat dalam bahan bacaan. Di sini ada beberapa syarat yang menjadi pembaca yang baik. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, mengumpulkan bahan bacaan yang tepat. Yang kedua, menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan
tetap mempertahankan sikap positif. Membaca memiliki dua jenis. Yang pertama, jenis membaca nyaring atau membaca bersuara. Kemudian yang kedua, membaca senyap atau membaca di dalam hati. Kemudian di sini ada tata cara membaca dengan baik dan benar. Menurut Smith, bahwa membaca merupakan suatu proses membangun pemahaman dari teks yang tertulis. Keterampilan membaca yang perlu diperhatikan kepada peserta didik dengan berlatih diantaranya: yang pertama, latihan membaca dengan kecepatan tertentu. Kemudian yang kedua, latihan mengukur kecepatan membaca. Yang ketiga, latihan menempatkan secara tepat titik pandang mata. Dan yang terakhir, latihan memperluas jangkauan pandangan mata. Selanjutnya materi yang keenam, yaitu tata cara membaca puisi dan membaca teks. Sebelum saya membacakan tata caranya, saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu puisi. Puisi adalah salah satu karya sastra yang berbentuk pendek, singkat, dan padat, yang dituangkan dari isi hati, pikiran, dan perasaan penyair dengan segala kemampuan bahasa yang pekat, kreatif, dan imajinatif. Sedangkan pengertian dari membaca yaitu kegiatan yang sangat kompleks yang melibatkan faktor fisik dan psikis. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membaca puisi dengan benar. Yang pertama, intonasi yang jelas ketika membaca puisi. Kemudian yang kedua, mimik yang digunakan tepat sesuai dengan isi puisi. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang tepat ketika membaca puisi. Yang keempat, menggunakan irama pemenggalan atau jeda harus tepat. Yang terakhir, ada penekanan pada bagian puisi tertentu. Dan materi yang ketujuh, yaitu menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung, dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Menulis tegak bersambung biasanya dapat ditulis dengan buku garis tipis ataupun tebal. Adapun kelebihan dari buku garis 3 ini yaitu untuk mempermudah siswa dalam menyamakan besaran huruf dalam menulis. Hal ini disebabkan besarnya huruf yang ditulis siswa dipandu oleh dua garis atas dan bawah yang berjarak pendek, sehingga tulisan siswa akan tepat pada garis, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi agak mudah untuk menulisnya. Materi yang ke-8 yaitu ringkasan. Ringkasan berasal dari bentuk dasar yaitu ringkas, yang berarti singkat, pendek, dari bentuk yang panjang. Meringkas ialah menulis kembali teks menjadi lebih pendek dengan memangkas hal-hal yang lebih kecil yang menyelimuti gagasan utama bacaan, sehingga kerangka dasarnya tampak jelas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ringkasan adalah bentuk singkat dari suatu karangan dengan mempertahankan urutan asli karangan tersebut. Adapun langkah-langkah dalam menyusun ringkasan diantaranya yaitu: yang pertama, membaca teks yang akan diringkas secara berulang kali. Kemudian yang kedua, memperdalam dan mengkonkretkan informasi yang didapatkan dengan membaca kembali setiap paragraf sambil mencatat semua gagasan yang penting dari setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, memulai menulis ringkasan. Dan yang terakhir, penulis memeriksa kembali tulisannya. Lanjutnya materi yang ke-9 yaitu parafrasa. Parafrasa merupakan suatu teknik atau cara untuk memahami kandungan dalam suatu cipta sastra dengan jalan mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan kata-kata maupun kalimat berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan oleh pengarang. Tujuan memparafrasakan adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata ataupun kalimat seorang pengarang
sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan yang terdapat dalam suatu cipta sastra. Parafrasa terbagi menjadi dua macam, yaitu lisan dan tulisan. Lisan itu berarti mengungkapkan kembali secara lisan tuturan-tuturan tersebut, atau cara kita menjelaskan tuturan kepada pendengar dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan tulisan yaitu karangan yang terbagi atas beberapa paragraf. Adapun jenis-jenis parafrasa yaitu bebas dan terikat. Apa sih parafrasa bebas? Parafrasa bebas yaitu parafrasa yang membebaskan penulis untuk memakai kata-kata lain sepanjang tetap memperhatikan inti dan makna dari teks asli. Sedangkan parafrasa terikat merupakan parafrasa yang dimana penulisnya wajib menggunakan kata-kata asli sesuai karya asli serta menambahkan kata-kata lain dengan tidak mengubah makna sesungguhnya. Selanjutnya ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam memparafrasa. Yang pertama, baca secara lengkap referensi yang dijadikan pedoman. Kemudian yang kedua, cari ide pokok pada kalimat utama pada setiap paragraf. Yang ketiga, catat ide pokok setiap paragraf. Yang keempat, memahami makna tersurat. Yang kelima, memahami makna tersirat. Yang keenam, tuliskan kembali inti pikiran. Dan yang terakhir, tulis sumber, cantumkan daftar pustaka. Selanjutnya materi yang ke-10 yaitu surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah sarana komunikasi dan sekaligus sebagai alat penyampaian pesan yang diberikan kepada wakil dari penulis atau pengirim secara langsung melalui kegiatan formal, sehingga dalam tatarannya berlaku sebagai piranti tata usaha dan pengukur maju mundurnya suatu kegiatan usaha. Surat resmi juga bisa dikatakan surat yang digunakan untuk kepentingan resmi baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Adapun macam-macam dari surat resmi yaitu surat permohonan, surat keputusan, surat kuasa, surat perintah, surat pengantar, surat edaran, dan yang terakhir surat undangan. Sedangkan surat pribadi ialah surat-surat yang isinya menyangkut masalah pribadi yang dikirimkan antara orang yang mempunyai hubungan pribadi seperti anggota keluarga, tetangga, orang sekampung, teman sepermainan, teman kelas atau satu sekolah, rekan satu organisasi, dan hubungan cinta antara seorang pria dengan wanita. Adapun macam-macam surat pribadi ada dua. Yang pertama, surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan, misalnya surat perkenalan, surat antar kepada teman, maupun surat kepada orang tua. Yang kedua, surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi atau ada hubungannya dengan kedinasan, misalnya surat lamaran kerja. Selanjutnya materi yang ke-11 yaitu formulir dan kwitansi. Apa sih itu formulir? Formulir merupakan dokumen terstruktur yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi tertentu. Penggunaan formulir dalam dunia bisnis merupakan hal yang mutlak diperlukan mulai dari rancangan formulir yang sederhana hingga rancangan formulir yang kompleks. Adapun jenis-jenis formulir yaitu ada dua. Yang pertama, formulir internal dan formulir eksternal. Apa sih formulir internal? Formulir internal yaitu formulir yang digunakan di dalam lingkungan sebuah kantor antara para pengawas, pegawai, dan wakil-wakil sebuah perkantoran. Sedangkan formulir eksternal yaitu formulir yang digunakan dalam lingkungan kantor yang dimana formulir tersebut dikirimkan kepada para langganan. Kwitansi. Kwitansi adalah suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima.
lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Adapun ada 5 jenis dari kwitansi. Yang pertama, kwitansi transfer uang, kemudian yang kedua, kwitansi transaksi produk, yang ketiga, kwitansi serah terima uang, yang keempat, kwitansi bukti pembayaran, dan yang terakhir, kwitansi cash. Dan materi yang terakhir yang ke-12 yaitu naskah pidato. Apa sih pidato? Pidato merupakan kegiatan berbicara atau berorasi untuk menyatakan pendapat di depan umum. Adapun tujuan dalam berpidato ialah untuk memberi pemahaman dan informasi kepada orang lain, serta fungsinya untuk mempermudah komunikasi. Dalam praktiknya, pidato disampaikan oleh seorang pimpinan pada halayak ramai. Dalam pidato ada beberapa tata cara, yaitu mulai diawali dengan pembukaan, penyampaian isi, dan penutup, serta bagaimana kita bersikap dan berbicara yang baik di muka umum. Sekian penjelasan 12 materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.